Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin Ibu kasih tugas apa? Hayo. Merangkum tentang eksplorasi 5 jenis model atom. Wih, mantap. 5 jenis model atom. Padahal tadi Ibu mau nanya, berapa model atom? Udah ada yang bilang. Oke. Kita share dulu. Oke, kelihatan ya PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke, kemarin kan kita mempelajari tentang, bukan mempelajari sih, kalian merangkum ya perkembangan model atom. Oke. Atom Dalton seperti apa ya? Ada yang bisa jelasin di sini? Apa, Bu? Atom Dalton, model atom Dalton. Model atom Dalton adalah model atom yang paling sederhana. Model atom yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan Inggris. Oke, Aulia. Aulia kan ya? Tadi. Iya, Bu. Terus selanjutnya, setelah model atom Dalton berkembang menjadi model atom Thomson. Oke. Ada yang mau menjelaskan? Siapapun, nggak usah takut salah ya. Ayo. Kalau enggak Ibu tunjuk nih. Ibu tunjuk Yusril. Model atom Thomson kayak gimana? Yusril. Ini kok cewek semua sih? Kayaknya Yusril cuma cowok satu-satunya gitu. Enggak ada. Hadir, Bu. Cowok. Ayo Yusril, apa? Thomson? Yang kamu tahu aja. Kan udah ngerjain kan? Sebentar, Bu, sebentar. Model atom apa, Bu? Thomson. Atom Thomson ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom ini terbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif elektron yang tersebar di dalamnya. Ada terlalu teks banget sih. Copy paste banget ya. Intinya apa sih? Intinya seperti roti kismis. Iya. Jadi atom itu bermuatan positif dikelilingi oleh ion-ion atau ion-ion negatif ya. Seperti apa ya kalau di kita makanan apa namanya? Bacang pernah makan bacang atau bucang, terigu kacang. Gucang ya. Terigu kacang, nggak ada yang tahu terigu kacang. Terigu dikacangan digoreng, atau nggak terigu dikasih biasanya jagung, pipilan jagung digoreng. Itu namanya apa? Kayak gorengan gitu, Ibu. Mohon. Jadi si elektronnya menyebar di seluruh, di dalam ada, di luar ada gitu ya, merata. Nah terus siapa lagi ya? Habis Thomson ada Rutherford. Siapa ya? Adele. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Setiap atom ini mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Oke, ketangkap nggak intinya? Terlalu panjang ya. Nih, Ibu kasih deh.
Kayak Rutherford ya tadi teh. Iya. Kayak Rutherford itu atom yang nah di sini mulai ketemulah. Tadi kan baru elektron ya di Thomson. Baru ketemulah bahwa di atom itu punya inti. Inti ini bermuatan positif gitu. Kemudian yang keempat ada bor ya, yang namanya kan perkembangan ya. Bor yang tadinya inti ternyata di bor ini udah ditemukan. Oh, kalau di inti itu ada proton dan juga neutron. Proton itu muatannya apa? Ya, proton. SMP belajar. Positif. Neutron? Negatif, Bu. Negatif. Aduh, neutron. Neutral. Neutron berarti muatannya apa? Ayo, nggak usah bisik-bisik, apa muatannya? Oke, proton itu muatannya positif, benar tadi. Kalau neutron itu muatannya negatif kan? Neutron, netral. Nah, yang negatif itu, jadi proton itu positif, neutron itu netral ya. Yang negatif itu elektron. Elektron ini digambarkan mengikuti orbitnya atau kulit-kulitnya nih, bisa dilihat ya. Ada N1 tuh masuk kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Dan ya kayak apa? Kenapa? Itu kalau gitu Ibu lanjut ya. Yang terakhir ada mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini adanya awan-awan elektron. Nah, daerah kebolehjadian ditentukan, elektron dinamakan orbital. Kalau yang tadi bedanya sama Bohr apa sih? Kalau yang Bohr itu kan kayak sudah pasti ya ini satu lintasan segaris. Nah, kalau mekanika kuantum dia tuh ada kemungkinan. Jadi dia nggak hanya segaris nih, bisa agak miring dikit ke kanan, miring kiri, atau agak kemana gitu. Tapi sebenarnya hampir sama sih, ada lintasan-lintasan juga. Ini disebut orbit, yang ini juga disebut orbit atau kulit. Next ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar struktur atom dan notasi atom. Tadi kita tahu atom itu ada inti di dalamnya, di tengah-tengahnya. Kemudian ada elektron. Nah, berputar mengitari inti. Tadi elektron muatannya apa? Negatif. Ya, proton netral. Proton positif. Positif. Neutron Netral. Jadi jangan kebalik ya. Nah, terus ini penemunya ini sebenarnya hanya teori aja sih, nggak terlalu kita mendalamin karena kita bukan pelajaran sejarah juga ya. Asal tahu aja elektron yang nemuin Thomson, proton, Goldstein, sama neutron itu Chadwick. Nah, kemudian kita langsung nih, gimana sih caranya para ilmuwan itu agar gampang mempelajari unsur-unsur dan penyusunnya ini, seperti elektron, proton, dan neutron. Maka dibuatlah notasi atom. Di sini lambang X ini adalah lambang unsur, dan harus selalu wajib kudu diawali huruf kapital. Karena kenapa? Biasanya Ibu juga suka nemuin yang sebelum-sebelumnya kakak kelas kalian nulis awalan itu nggak pakai huruf kapital. Nah, itu salah ya. Nanti poinnya takutnya dikurangin kalau ulangan atau apapun itu. Nah, kemudian ini ada A itu yang di pojok atas ini. Ini adalah nomor massa. Nomor massa ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian yang terakhir ada Z di sini atau di bawah lah ya, di pojok bawah itu merupakan nomor atom sama dengan jumlah proton. Nomor atom juga nilainya sebanding dengan elektron. Kita langsung ke contoh aja deh biar paham. Oke, sebentar ya. Ada yang join lagi.
Oke, di sini ada Al. Al itu unsur apa sih? Ini bukan AI ya, Al. Al itu aluminium. Jadi dia lambang unsur untuk aluminium selalu diawali huruf kapital. Nah, contoh lainnya misal hidrogen. Hidrogen itu lambang unsurnya H. Nah, kebetulan dia cuma satu huruf ya. Jadinya ya udah berdiri sendiri aja H. Dan H di sini ditulis kapital. Itu ada gas yang buat balon tuh yang suka melayang-layang tuh, helium. Helium itu apa? Gimana sih? Selalu diikuti huruf kapital, hanya besar ya. Tuh, kebetulan ini 2 huruf. Oke, balik lagi ke contoh soal. Al, nomor massa yang mana nih nomor massa? Yang atas, nomor massa. Nomor atom, yang Z kan ya? Berarti yang bawah. Sekarang yang ditanyakan, tentukan proton, elektron, dan neutron pada unsur berikut. Nah, sekarang proton nih. Proton itu tadi adanya di mana ya? Proton nih. Proton nilainya sebanding dengan nomor atom. Berarti proton sama dengan nomor atom. Nomor atom itu yang di atas apa yang di bawah ya? Bawah, Bu. Di bawah, berarti sama dengan berapa? Bawah, Bu. 13. 13. Good. Sekarang elektron. Elektron mana ya? Nih, elektron nih. Elektron sama dengan proton, sama dengan nomor atom. Berarti elektron ini juga sebanting nilainya dengan si nomor atom. Sama gitu ya. Berarti elektron sama dengan nomor atom sama dengan berapa? 13 juga. Nah, sekarang neutron nih. Ada di mana nih neutron? Ada di sini, Bu. Nomor massa ya. Nomor massanya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Atas. Yang atas 27 ya. Kita tulis deh 27 sama dengan nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Proton ditambah neutron. Nah, protonnya udah tahu kan berapa? 13. Dari yang atas 13 ditambah neutron. Kita bisa cari tahu neutron itu berapa kalau udah kayak gini. Gampang ini. Kok teing sih? Gimana kita? Ayo, gimana ini kan ini 13 plus 13 ya 13 pindah ruas ke sini ya kan? 27 dikurangi 13 berapa? 14. 14. Jadi secara tidak langsung sinetron ini adalah selisih antara nomor massa yang di atas dengan dikurangin nomor atom yang di bawah ini nih. 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Sekali lagi deh contoh ya biar ini yang agak susah dikit. Ada argentum. Ag dilambangkan sebagai Ag, diawali selalu huruf kapital ya. Kemudian Ag ini kalau dalam bahasa Indonesia itu dia unsur perak. Nomor atomnya yang mana sih? 108. Nomor atom 47. balik lagi deh. 47. Nomor atom nih yang Z yang di bawah ya. Jadi nomor atomnya 47. Nomor massanya 108. 108. Yang ditanyakan berapa proton elektron neutronnya? Protonnya berapa? 47. Kenapa 47? Ada di bawah. Karena ada di bawah. Ini kan ada tulisan argentum juga di bawah nih.
Karena proton itu sama dengan nomor atom. Berapa nomor atomnya? 47. Oke, langsung deh, nggak usah mikir. Elektronnya berapa? 108. 108, yakin, Li? 47. Kenapa 47? Nilai elektron sama Nomor dengan atom sama dengan proton elektron. Sama, elektron juga sama dengan, kok ini atom-atom sih penulis? Maksudnya nomor atom ya. Yes, benar. Ini nomor atom. Berapa? 47. Sekarang neutronnya berapa? Ingat tadi selisih. Oh, selisih. Selisih kan, Neutron sama selisih dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 108 dikurang 47 berapa tuh? 61. 61. 61. Oke, sekali lagi deh ya. Nih, ada kalsium Ca, diawali selalu huruf kapital. Ini maaf ya, Ibu nggak bisa ke bawahin, memang begini gitu, ini ceritanya ke bawah lah ya. Anggap aja seperti itu. Sekarang apa nih yang proton? Proton berapa nih? Ayo nggak usah mikir. 20. 20. Elektron 20. sama 20. Neutron 40. 40 dikurangi 20. 20. 20. sama dengan 20. Tapi 20 ini ingat hati-hati ya, bukan asalnya dari yang sini loh ya. Ini kebetulan aja harganya sama. Ini hasilnya tuh dari 40 dikurangi 20. 20. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau gitu kita next. Oke, ini ada atom bermuatan. Kalau sebelumnya atomnya tidak bermuatan, tidak ada positif negatifnya ya. Nih, tidak ada positif negatifnya. Nah, sekarang ada muatannya. Nih, muatan itu ditulis di pojok kanan atas. Ini Al muatannya positif, ada oksigen muatannya negatif. Negatif. Oke, balik lagi kemana ya? Ke sini dulu sebentar ya, kita flashback dulu. Oh, tadi kan inti di dalam ya. Terus elektron-elektron ada di kulit terluar. Makanya yang bisa pindah-pindah, yang bisa melepas atau menerima itu adalah elektron. Jadi elektron di sini karena dia di kulit terluar, dia bisa menerima elektron lain, juga dia bisa melepas gitu, pergi gitu dari si atom ini. Beda dengan inti, karena inti ini di dalam, kira-kira susah apa gampang sih untuk keluar? Susah, Bu. Susah. Berarti dia harus melepas ini dulu nih, orbit-orbit ini dulu. Aduh, itu energinya butuh effort yang banyak lah. Walaupun bisa, tapi tidak semudah tidak semudah elektron gitu. Kalau elektron kita pernah gesekin penggaris waktu zaman SD. Penggaris digasokin, terus ditarik tuh ke kertas, ada kertas-kertas kecil. Nah, itu kenapa bisa ketarik? Karena adanya perpindahan elektron akibat gesekan. Kayak balik lagi ya ke materi. Oke, jadi karena hanya elektron yang dapat berpindah lintasan, muatan ini ya hanya dipengaruhi oleh si elektron. Proton sama neutron nggak berperan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya muatannya negatif, artinya ada pertambahan elektron atau penangkapan elektron. Kan kita tahu sendiri elektron muatannya negatif kan. Jadi kalau misalnya makin banyak elektron berarti muatannya makin negatif. Makanya muatannya jadi negatif. Kemudian jika muatannya positif, itu tandanya ada elektron yang dilepas atau berkurangnya elektron. Karena jadinya cenderung positif gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh ya. Di sini ada Al, aluminium.
Berapa protonnya? 12. 12 dari mana? 13. Tadi yang jawab 12 kenapa tuh? Karena proton sama dengan nomor atom. Nomor atomnya berapa di sini? 13. 13. 12 dari mana? 13. Oke, jadi balik lagi tadi kan, karena hanya elektron yang dapat berpindah lintasan, jadi si neutron sama proton ini nggak ngaruh nilainya, tetap aja gitu. Jadi proton tetap 13 nilainya. 13. Oke, sekarang neutron 13. 13. 2. kok 13? 27 dikurangi 13. 27. Berapa? 27 Kok dikurangi lemas 13, Bu. amat? Neutron loh, ini bukan elektron ya. Oke, neutron itu kan selisih antara nomor massa dikurangi nomor atom kan? Berarti 27 dikurangi 13. 14. Oke, sekarang elektron. Berapa elektron? 13, Bu. 13. Ingat ini atom bermuatan loh. Oke, kalau misalnya Ibu tutupin dulu deh, seakan-akan ini atom netral ya, tidak bermuatan. Berarti elektronnya seharusnya berapa? 13. 13. Nah, Ibu buka nih muatannya. 16 apa, Bu? Muatannya 3+. Ntar dulu, sabar Mas ya. Muatannya 3+ ya. Oke, kita balik ke atas. Kalau positif, plus itu positif kan, berarti berkurangnya elektron. Berapa berkurangnya sejumlah ini? 3. Hasilnya 10. Berarti dikurang 3. 13 dikurang 3 sama dengan 10. Oke, next deh. Contoh lagi deh biar paham. Sekarang ada oksigen nih. Bisa. Protonnya berapa? 8. 8. Neutronnya? Neutron nomor massa dikurang nomor atom. Kurang 8 sama dengan 8. 16 dikurangi 8. Sama dengan 8 elektronnya. 8. Oke, ini kita pelan-pelan dulu deh. Pelan-pelan dulu ya. Elektronnya, kalau nggak ada muatannya berapa? Kalau ini duanya Ibu tutupin. 8. Seharusnya 8. Tapi ini ada muatannya. Tambah Elektron. 2 hasilnya 10. Ini negatif nih ya. Nah, elektronnya jadi berapa? Jadi Jadi bertambah. 10. Ditambah berapa? Sejumlah ini. 2. Ditambah 2. Jadi berapa elektronnya sekarang? 10. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, apa ya? Kita contoh lagi aja ya biar makin terasa. Kok ini ada jawabannya sih? Ganti ah. Aduh, ketahuan dong. Misalnya soalnya apa ya? Ibu tulis jadinya. Ibu tulis ini aja ya. Ibu tulis aja kata-kata. Jadi ada unsur natrium. Ya, lambang unsurnya Na. Punya muatan 1+. Terus dia punya nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Nah, kira-kira berapa nih? Proton, neutron, Protonnya 11. elektron. Berapa? 11. Protonnya sama dengan nomor atom kan 11. Oke, neutronnya? Neutron 23 dikurang 12 sama dengan 12. 23 dikurang 11. Berapa nih? Sama dengan 12. 12. Oke, sekarang elektron Elektronnya karena nih. bermuatan Mm-mm.
11. Karena positif dikurang 1. Awalnya berapa dulu kalau netral? Kalau netral berapa harusnya? 11 kan? Tapi dia muatannya 1 plus nih. Jadi dikurang 1. Dikurang 1. Hasilnya berapa? 10. Oke. Paham ya? Gampang, gampang banget. Oke, terakhir nih. Terakhir ada macam-macam struktur atom. Ini kita agak gedein deh. Oke, ada isotop, isobar, isoton, isoelektron. Iso. Apa sih artinya iso? Bisa. Itu bahasa Jawa. Kalau iso dalam kimia di sini artinya sama ya. Sama. Itu. Kalau isotonik nggak ada di sini sih, tapi Ibu pengen tahu aja. Kalau isotonik apa kira-kira? Minuman isotonik. Minuman, Pocari Sweat gitu. ISO plus. Isotonik berarti ion-ionnya, kan ada ion-ionnya ya. Kata Pocari Sweat kan. Nah, ion-ionnya iso, berarti iso itu sama dengan yang ada di tubuh kita gitu. Makanya penuhi ionmu dengan Pocari gitu ya. Nggak usah nyebutin merek ya. Oke, balik lagi ke materi, ada macam-macam struktur atom. Kalau isotop, dia nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Nih contohnya, ini nomor atomnya yang di bawah kan nomor atom sama-sama 7. Kemudian ada isobar. Kalau isobar itu kebalikannya. Nomor atomnya beda, tapi nomor masanya sama. Nih, nomor masanya kebetulan sama-sama 2, 4. Kemudian kalau isoton gimana nih? Kalau isoton unsurnya berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Kalau kita lihat mana ini nggak ada yang sama ya, unsurnya beda. Kurang. Nomor masanya juga beda, nomor atomnya beda, tapi neutronnya yang sama. Berarti kita harus cari tahu selisihnya. 13 dikurangi 6? 7. 14 dikurangi 7? 7. Neutronnya sama-sama 7. Nah, ini disebut isoton. Terakhir ada isoelektron nih. Unsurnya berbeda tapi jumlah namanya iso sama ya, berarti elektronnya sama. Misalnya ada di 2 unsur ini. Ini elektronnya berapa nih? Neon ini. Ne itu unsur neon. 10. Oke, good. Sekarang kalau Fe di sini berapa elektronnya? 9. Ingat ini ada muatannya loh. 9 minus 9 kurang elektron. 9 ditambah 1. Karena dia muatannya negatif kan berarti elektronnya bertambah dong. Kan jadi plus. 10. Jadi 10. Jadi elektronnya sama enggak? Sama ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, kalau begitu kita cukupkan saja untuk hari ini. Kemudian materi nanti Ibu share di WA, Ibu share juga di Google Class, tapi mungkin yang paling cepat di WA ya. Oke, udah segitu aja. See you, bye-bye. Dadah.